Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Teman-teman pecinta sepak bola tanah air, hari ini bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman semuanya selalu baik-baik saja, berkumpul bersama keluarga, mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia tentunya. Baik teman-teman, sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada teman-teman yang sudah menonton video saya, yang menekan tombol like dan subscribe. Tanpa dukungan teman-teman, tentu channel saya ini tidak akan berkembang. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus simak dan tonton, serta ikuti informasi-informasi aktual yang dapat saya berikan melalui channel Bola Kaki. Teman-teman, tadi malam Indonesia bergembira, pecinta sepak bola kita semuanya sebagai bangsa Indonesia, pecinta sepak bola tentunya sangat bahagia karena timnas Indonesia, timnas kesayangan kita, timnas kebanggaan kita berhasil menghempaskan tamunya Bahrain 1-0 tentunya di penyisian pra-Piala Dunia zona Asia, di mana pada pertandingan ke-8 kita menjadi tuan rumah. Timnas Indonesia, kita sudah tahu bersama bahwa tadi malam itu Indonesia bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai tuan rumah, kita berhasil memetik kemenangan 1-0. Walaupun hanya 1-0, tapi itu poin, itu adalah nilai terpenting karena kita berhasil mengumpulkan poin 9 dari 8 kali pertandingan. Teman-teman, dengan menangnya timnas Indonesia menghadapi Bahrain, maka peluang timnas untuk menuju ronde keempat sangat terbuka lebar. Jika sudah masuk pada ronde keempat, dan tentu kita lihat juga perkembangan nilai dari masing-masing negara. Jika lolos ke ronde keempat, maka peluang menuju Piala Dunia terbuka lebar pada tahun 2026. Tentu Piala Dunia yang menurut rencana dilaksanakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Baik teman-teman, saya akan sedikit memberikan analisis tentang pertandingan, menginformasikan bagaimana jalannya pertandingan kemarin, tadi malam, tepatnya pukul 21.45, di mana timnas Indonesia berhadapan dengan Bahrain. Bahrain datang ke Indonesia dalam kondisi terluka setelah kalah dari Jepang 0-2. Dengan kekalahan itu, maka tandang ke Indonesia mengalami kekalahan juga 1-0. Tadinya tim Bahrain melalui pelatihnya Dragan Talacik dengan optimis dan percaya diri bahwa mereka akan berhasil mengambil poin di kandang Indonesia. Tapi tentunya Indonesia tidak berdiam diri. Kita dengan kekuatan penuh, pelatih Patrick Kluivert mempelajari kekalahan dari timnas Australia ketika bermain di Sydney, kita kalah 1-5. Berdasarkan evaluasi para pelatih, asisten pelatih Alex Paxtur, kemudian Denny Lanzard, dan juga asisten yang lain, tentunya sudah mengevaluasi ini terbukti. Ketika menghadapi Bahrain kemarin, timnas Indonesia bermain sangat ketat pada lini pertahanan, lugas, bermain dengan Spartan, kemudian lini depan menciptakan berapa peluang. Gol tercipta di menit 24 melalui pemain andalan kita, striker yang ketika melawan Australia juga mencetak gol. Pada pertandingan keduanya, Ole Romeni juga mencetak gol. Di menit ke-24, maka gol ini satu-satunya gol yang berhasil dicetak ke gawang lawan. Dan hingga peluit berakhir, pertandingan tetap dengan skor 1-0 untuk timnas Indonesia. Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner bermain sebagai palang pintu dengan 3 back di belakang, merupakan back yang memang menurut saya dan juga pengamatan dari para analis, pengamat sepak bola adalah komposisi yang ideal dari back-back yang sudah ditandemkan, karena memang teruji dari dipasangnya 3 back sejajar ini, terbukti mereka 2 kali pertandingan itu clean sheet ketika melawan Arab Saudi di GBK.
tidak kebobolan. Ketika menghadapi Bahrain juga tidak kebobolan. Kita lihat bagaimana gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain-pemain Bahrain itu mampu diantisipasi oleh Justin Hubner, Jay Itzes, dan juga Rizky Ridho. Bagaimana lugasnya Rizky Ridho dalam memotong bola, menempatkan posisi, dan bagaimana pressure yang bagus dilakukan oleh Justin Hubner, serta ketenangan yang dimiliki oleh Jay Itzes dalam mengantisipasi setiap serangan. Pada lini tengah kita lihat bagaimana Joe Pelopessi dengan begitu lugas, dengan begitu Spartan, memotong setiap bola yang pertama masuk melakukan penyerangan, maka Joe Pelopessi adalah pemain pertama yang melakukan hadangan. Ini tidak terlihat ketika Indonesia menghadapi Australia, karena waktu itu memang yang dipasang bukanlah Joe Pelopessi tetapi Nathan Cho. Terlihat bagaimana kualitas Pelopessi yang begitu mobile, bergerak ke kiri ke kanan, melakukan pressure pada gelandang-gelandang Bahrain, hingga memudahkan bagi Tom Haye sebagai pembagi bola atau playmaker untuk mendistribusikan bola hingga menciptakan peluang. Ini dapat dilihat dengan gol yang tercipta oleh Romeni, bagaimana Tom Haye dengan leluasa memberikan umpan kepada Marcelino Ferdinand yang kemudian disodorkan kepada Oli Romeni dan berhasil mencetak gol. Teman-teman, permainan Kevin Verdonk, Kevin Dix luar biasa. Mereka tampil sangat-sangat mobile. Kemudian Marcelino Ferdinand, Ratnar Oratmangun, dan Oli Romeni, mereka tampil dalam sebuah tim. Mereka bermain dengan hati, dengan kecintaan terhadap Indonesia, dan tentu paham peluang yang dimiliki Indonesia adalah harus memetik poin 3 di kandang sendiri. Itulah ketika Indonesia menghadapi Bahrain tadi malam, gemuruh stadion, supporter yang mendukung timnas Indonesia, petinggi-petinggi negara, petinggi PSSI, semuanya memberikan support untuk kemenangan timnas Indonesia, dan itu berhasil diwujudkan. Bagaimana lagu-lagu kebangsaan dinyanyikan untuk membangkitkan rasa nasionalisme, membangkitkan jiwa-jiwa patriotisme, hingga berhasil mengalahkan lawan, memberikan yang terbaik, berjibaku di lapangan, dan hasil tidak akan mengecewakan karena proses itu dijalani dengan baik, instruksi-instruksi dilakukan, dan para pemain mengerti apa yang harus dilakukan. Menghadapi Bahrain, Indonesia memiliki peluang untuk maju berikutnya. Dan pada pertandingan berikutnya di bulan Juni, teman-teman, tentu kita sudah tahu bahwa 5 Juni kita akan menjadi tuan rumah menghadapi Cina, dan di sini juga poin penting harus kita dapatkan. Jika ingin menyelamatkan diri masuk pada round keempat, maka nilai 3 itu mutlak juga harus kita ambil. Hingga poin yang terkumpul adalah 12 jika menghadapi Cina nanti kita berhasil menambah 3 poin. Teman-teman, dari klasmen yang ada, Jepang memang sudah tidak terkejar dan memastikan diri paling awal untuk lolos menuju Piala Dunia. Kemudian Australia dengan nilai 13, berikutnya ada Arab Saudi dengan nilai 10, dan kita di urutan keempat dengan nilai 9. Sementara Bahrain dan Cina di posisi 4 dan 5 dengan nilai 6. Selisih 3 angka dari kita. Dan peluang ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hingga timnas Indonesia kita harapkan dapat menuju Piala Dunia dan bersaing pada round keempat untuk bersaing dengan negara-negara yang berada di grup lainnya. Kita tahu nanti akan ada 3 di masing-masing, ada 2 di masing-masing grup yang akan lolos menuju round keempat, di mana peringkat 3 dan 4 di masing-masing grup akan maju pada putaran keempat. Kita harapkan Indonesia dapat masuk pada putaran 4, karena untuk menuju langsung dengan posisi juara grup dan runner-up itu terasa sangat berat. Tapi bukan hal yang tidak mungkin jika melihat skema-skema yang bermain nanti, nilai kita lihat perkembangan berikutnya. Baik teman-teman, itulah informasi dan analisa yang dapat saya berikan. Tetap kita dukung timnas Indonesia, karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.